Anda memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, mengatur grogi, sudah siap juga tampil karena sudah ada senam pernafasannya sehingga suara Anda terdengar dengan baik, sudah latihan juga untuk bisa bicara dengan kemampuan claps, clear, loud, and powerful speaking. Berarti Anda sudah memiliki teknik untuk bisa berbicara dengan meyakinkan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar penampilan Anda bisa maksimal? Beberapa hal ini perlu diperhatikan setiap kali Anda akan melakukan sosialisasi atau berbicara di depan umum. Yang pertama, pastikan suara Anda terdengar dengan nyaman, keras, dan jelas sehingga audiens bisa mendengar juga dengan nyaman dan jelas apa yang Anda katakan. Lalu, percaya dirilah pada penampilan Anda. Bagaimana caranya bisa tampil percaya diri? Anda harus kenal betul dengan materi yang dibawakan. Saya mengatakan bahwa mencintai materi, bukan cuma sekedar tahu materi. Kalau Anda menyukai materi yang Anda bawakan, maka Anda akan menjelaskan kepada audiens Anda dengan cara yang lebih baik, lebih jujur, lebih jelas, dan lebih bersemangat. Pembicara yang bersemangat itu terdengarnya berbeda loh sama pembicara yang cuma sekedar membacakan atau mengatakan materi yang akan disosialisasikan. Jadi Anda harus ingat bahwa setiap kali Anda bicara ini, Anda memberikan manfaat yang banyak sekali kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi ayah dan bunda saat bicara pastikan menyukai materi yang dikatakan sehingga orang lain mendengar dengan nyaman karena Anda sepenuh hati mengatakannya. Lalu ketika Anda mendapatkan pertanyaan yang macam-macam saat sosialisasi nanti, pastikan Anda menjawab dengan kejujuran. Maksudnya gimana? Maksudnya kan tidak semua pertanyaan bisa kita jawab dengan benar. Mungkin ada yang lupa, ada yang belum tahu. Gak apa-apa, jangan khawatir. Kalau belum tahu, katakan Anda belum tahu. Jangan ngarang. Tapi pastikan setelah itu Anda cari tahu jawaban yang benar sehingga orang bisa mengerti dan percaya pada apa yang Anda katakan. Jadi jujur ya. Lalu senyum yang tulus. Senyum yang tulus membuat audiens Anda merasa nyaman dan mendengarkan Anda sepenuh hati. Karena ada wajah ramah yang mereka lihat. Ingat loh, saat Anda bicara, Anda menjadi pusat perhatian. Dan Anda harus menularkan kebahagiaan dan juga keakraban dengan mereka. Lalu berikutnya adalah pastikan Anda menggunakan kalimat yang baik. Nih, public speaker itu umumnya bisa dibagi menjadi 3 kondisi saat berbicara. Yang pertama adalah Anda berbicara dalam kondisi yang formal. Yang berikutnya semi-formal. Lalu yang ketiga non-formal. Yang formal itu berarti Anda benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya saat Anda harus berbicara dalam kondisi formal, semakin pendek berbicaranya. Karena setiap kata yang keluar itu benar-benar kata baku bahasa Indonesia. Yang semi-formal agak sedikit di tengah. Anda bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan daerah Anda, bahasa lokal, boleh ditambahkan. Pagi, Bapak Ibu, saya Hilbram mau menjelaskan tentang pentingnya public speaking. Saya nadanya berubah menjadi lebih normal, lebih bermain, penggunaan bahasa juga sudah dibuat tidak terlalu baku. Yang berikutnya adalah non-formal. Nah, kalau ini Anda pergunakan bahasa sehari-hari. Anda boleh campur-campurkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, tujuannya agar setiap kata yang keluar dan penampilan Anda bisa nyaman dilihat oleh audiens dan berasa lebih akrab. Saya kasih info ya, ayah bunda. Seorang pembicara yang baik adalah seorang pembicara yang terasa dekat dengan audiensnya. Walaupun belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi saat Anda datang ke sosialisasi ke sebuah daerah, Anda belum pernah ketemu dengan audiens Anda sama sekali, dengan penonton Anda, mereka tetap merasa dekat karena ada cara bicara yang membuat mereka nyaman. Namanya adalah bicara dengan audiens, bukan bicara kepada audiens. Bedanya apa? Nih bedanya. Bicara dengan audiens itu adalah Anda menggunakan kata yang sehari-hari dipergunakan. Misalnya, Bapak, Ibu, kamu, saya, Anda, saya, aku. Itu adalah bahasa yang sehari-hari. Kalau Anda berbicaranya seperti ke orang banyak, dari atas panggung, contohnya adalah saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian, kalian semua. Nah, itu adalah bicara yang tidak terdengar langsung dari hati secara person to person kepada audiens Anda. Itu dihilangkan. Tapi intinya, jangan memanggil mereka dengan hadirin sekalian dan orang banyak karena itu tidak terbiasa didengar oleh telinga mereka. Selanjutnya,
Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus menghormati dua hal. Yang pertama tentunya adalah audiens Anda. Yang kedua, waktu Anda bicara. Jadi, saat Anda harus melakukan sosialisasi, persiapannya termasuk dengan mengikuti kira-kira berapa lama Anda bicara, karena ini membuat Anda menjadi lebih profesional. Soalnya kalau Anda dapat jatah waktu ngomong 1 jam, tiba-tiba keterusan, keasikan ngomongnya jadi 2 jam. Akhirnya apa? Pembicara berikutnya mundur. Nanti repot. Ada orang yang terpaksa harus menunggu padahal sudah ada janji berikutnya. Nanti repot. Jadi sesuaikan waktu. Dan juga kontrol diri Anda. Dan yang terakhir, tampillah sesuai dengan audiens Anda. Sesuai dengan tempat Anda bicara. Pakaian juga harus disesuaikan. Yang nyaman dilihat oleh audiens. Dan nyaman untuk tampil di depan umum. Itulah cara-cara agar Anda tampil bisa lebih meyakinkan sebagai seorang public speaker.